Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul kajian fiksi. Baiklah, sebelum memulai penjelasan PowerPoint kami, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan masing-masing kelompok kami. Nama-nama kelompok kami yaitu yang pertama Rio Saputra, yang kedua Wima Adaiwiya, yang ketiga Ismawati, yang keempat Fani Ade Faiza, yang kelima Sonya Julian Tifsi Ahan, yang keenam Rizky Nurul Sohendra, yang ketujuh Raja Siti Oktaviana, yang kedelapan Lis Dianingsih, yang kesembilan saya sendiri Puja Mahotra Putri, yang kesepuluh Rena Fitriani, yang ke-11 Reza Novitri, yang ke-12 Riri Adiska Rahmi, yang terakhir Tresya Ratnasari Panjaitan. Baiklah, di pembahasan PowerPoint kelompok kami akan menjelaskan tentang hakikat kajian fiksi, pendekatan memetik, pendekatan ekspresif, dan kesimpulan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan kepada penyaji untuk menjelaskan isi PowerPoint kami. Kepada penyaji, dipersilahkan. Terima kasih kepada Puja Malhotra Putri selaku moderator dan telah mengizinkan saya untuk menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu tentang hakikat kajian fiksi. Istilah pengkajian yang dipergunakan dalam penulisan ini mengarah atau menyasar pada pengertian, penelaah, dan penyelidikan. Pengkajian karya fiksi, penelaah, penyelidikan, dan mengkaji dilakukan terhadap unsur-unsur pembentuk karya sastra, misalnya saja unsur-unsur intrinsik, disertai oleh kerja analisis. Istilah analisis, misalnya saja analisis karya fiksi, yaitu mengurai karya atas unsur-unsur pembentuknya sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi, yaitu mengurai unsur-unsur intrinsik pada karya fiksi. Analisis merupakan sarana untuk memahami karya-karya kesastraan sebagai kesatuan yang padu dan bermakna. Heuristik dan hermeneutik dapat dipandang sebagai hubungan yang bersifat gradasi, sebab kegiatan dan kerja hermeneutik haruslah didahului oleh pembacaan heuristik ya. Kerja hermeneutik disebut dengan pembacaan retroaktif, memerlukan pembacaan berkali-kali dan kritis. Kerja heuristik merupakan pembacaan karya sastra pada semiotik tingkat pertama. Ia berupa pemahaman makna sebagaimana yang dikonvensikan oleh bahasa yang bersangkutan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Tere. Kepada beliau dipersilahkan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Rio. Kerja hermeneutik disebut dengan pembacaan retroaktif, memerlukan pembacaan berkali-kali dan kritis. Kerja heuristik merupakan pembacaan karya sastra pada semiotik tingkat pertama. Ia berupa pemahaman makna sebagaimana yang dikonvensikan oleh bahasa yang bersangkutan. Cara kerja hermeneutik untuk penafsiran karya sastra menurut TEU dilakukan dengan pemahaman keseluruhan berdasarkan unsur-unsurnya, dan sebaliknya, pemahaman unsur-unsur berdasarkan keseluruhannya. Penjelasan selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya Fani. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Teresia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Teresia. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra berupa memahami hubungan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Kata mimetik berasal dari mimesis, dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Dalam pendekatan ini, karya sastra dianggap sebagai tiruan alam atau kehidupan. Untuk dapat menerapkannya dalam karya sastra dibutuhkan data-data yang berhubungan dengan realitas yang ada di luar karya sastra. Biasanya berupa latar belakang atau sumber penciptaan karya sastra yang akan dikaji. Terima kasih. Saya Reza Novitri akan melanjutkan penjelasan dari Fani Ade Faiza. Dasar pertimbangan pendekatan mimetik adalah dunia pengalaman, yaitu karya sastra itu sendiri yang tidak bisa mewakili kenyataan sesungguhnya, melainkan hanya peniruan kenyataan. Kenyataan di sini diambil dalam arti seluas-luasnya, yaitu segala sesuatu yang berada dari luar karya sastra yang diacu oleh karya sastra. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ismawati. Saya Ismawati akan melanjutkan penjelasan dari Fitri.
Secara konseptual dan metodologis menyatakan bahwa pendekatan mimetik menempatkan karya sastra sebagai satu, produk peniruan kenyataan yang diwujudkan secara dinamis. 2. Representasi kenyataan semesta secara fiksional. 3. Produk dinamis yang kenyataan di dalamnya tidak dapat dihadirkan dalam cakupan yang ideal. Dan 4. Produk imajinasi yang utama dengan kesadaran tertinggi atas kenyataan. Sekian yang saya sampaikan, saya langsung serahkan kepada Wima. Kepada Wima saya persilakan. Saya Wima Dewi akan melanjutkan penjelasan dari Isma. Langkah kerja analisis melalui pendekatan ini dapat disusun ke dalam langkah pokok, yaitu mengungkap dan mendeskripsikan data yang mengarah kepada kenyataan yang ditemukan secara tekstual, menghimpun data pokok atau spesifik sebagai variabel untuk dirujukan ke dalam pembahasan berdasarkan kategori tertentu sesuai tujuan. Misalnya menelusuri unsur fiksionalitas sebagai refleksi kenyataan secara dinamis dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, berikutnya akan disampaikan kepada Listian. Kepada Listian dipersilakan. Nama saya Listianingsih, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Wima Adawiyah, yaitu mengenai pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif ini tidak semata-mata memberikan perhatian terhadap bagaimana karya itu diciptakan, akan tetapi bentuk-bentuk apa yang terjadi dalam karya sastra yang dihasilkan. Wilayah studi pendekatan ini adalah diri pengarang, pikiran, dan perasaan hasil karyanya. Pendekatan ini dapat dimanfaatkan untuk menggali ciri-ciri individualisme, nasionalisme, komunisme, feminisme, dan sebagainya dalam baik karya sastra individual maupun karya sastra dalam kerangka periodisasi. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Riri Ariska. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Listianingsih. Menurut Abrams, pendekatan ekspresif ini menempatkan karya sastra sebagai curahan, ucapan, proyeksi pikiran, dan perasaan pengarang. Pengarang sendiri menjadi produk yang melahirkan produksi persepsi-persepsi, pikiran-pikiran, dan perasaan-perasaan yang dikombinasikan. Praktik analisis dengan pendekatan ini mengarah pada penelusuran kesejatian visi pribadi pengarang yang dalam paham struktur genetik disebut pandangan dunia. Seringkali pendekatan ini mencari fakta-fakta tentang watak khusus dan pengalaman-pengalaman sastrawan yang secara sadar atau tidak telah membukakan dirinya dalam karyanya tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada Rena. Kepada Rena dipersilahkan. Baik, saya Rena Fitriani, saya akan melanjutkan penjelasan dari Riri. Para kritikus ekspresif meyakini bahwa sastrawan atau pengarang karya sastra merupakan unsur pokok yang melahirkan pikiran-pikiran, persepsi-persepsi, dan perasaan yang dikombinasikan dalam karya sastra. Kritikus cenderung menimba karya sastra berdasarkan kemulusan, kesejatian, kecocokan penglihatan mata batin pengarang, atau keadaan pikirannya. Sekian yang saya sampaikan, selanjutnya yang akan disampaikan oleh Sonia. Kepada Sonia dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rena. Jadi, dengan demikian, secara konseptual dan metodologis dapat diketahui bahwa pendekatan ekspresif ini menempatkan karya sastra sebagai yang pertama, wujud ekspresi pengarang, yang kedua, produk imajinasi pengarang yang bekerja dengan persepsi-persepsi, pikiran-pikiran, dan perasaan-perasaannya. Dan yang terakhir, produk pandangan dunia pengarang. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Raja Seti. Baik, nama saya Raja Siti Oktaviana. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Sonya. Secara metodis, langkah kerja yang dilakukan melalui pendekatan ini adalah yang pertama, memeriksa sejumlah pikiran, persepsi, perasaan pengarang hadir secara langsung atau tidak dalam karyanya. Yang kedua, memetakan sejumlah pikiran, persepsi, pengarang yang ditentukan dalam karyanya ke dalam beberapa kategori faktual teks berupa watak, pengalaman, dan ideologi pengarang. Yang ketiga, menunjukkan data yang diperoleh pada tahap 1 dan 2 dalam teks, fakta-fakta yang menyangkut watak, pengalaman, hidup, dan ideologi pengarang secara faktual.
luar teks data sekunder berupa data biografis dan membicarakan secara menyeluruh sesuai tujuan pandangan dunia pengarang dalam teks individual maupun sosial dengan mempertimbangkan hubungan-hubungan teks karya sastra hasil ciptaannya dengan data biografisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yang disampaikan kepada Rizky dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengisi materi sebelumnya, dan di sini saya akan menyimpulkan semua materi yang telah diberikan oleh teman saya, yaitu pengkajian terhadap karya fiksi. Berarti menelaah, menyelidiki atau mengkaji, menelaah, menyelidiki karya fiksi tersebut. Dan novel merupakan sebuah struktur yang lebih bersifat secara tidak langsung. Tujuan utama analisis kesastraan, fiksi, puisi, ataupun yang lain adalah untuk memahami secara lebih baik karya sastra yang bersangkutan, di samping untuk membantu menjelaskan pembaca yang kurang dapat memahami karya itu. Untuk kajian fiksi meliputi 3 hal. Yang pertama, hakikat kajian fiksi. Yang kedua, pendekatan memetik. Ketiga, pendekatan ekspresif. Yaitu kesimpulan dari materi kami. Terima kasih, dan saya akan kembalikan kepada Puja Mahotra Putri. Kepada Puja, dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk para penyaji yang telah menjelaskan isi PowerPoint kami. Kami dari kelompok 5 minta maaf jika ada salah satu kata yang tidak menyenangkan bagi para pendengar. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.